Ya, di satu sisi Maroko menciptakan keajaiban dan di sisi lainnya Portugal, Cristiano Ronaldo harus mengakhiri mimpinya sebagai juara dunia dalam sebuah pertandingan yang dramatis. Salam pemirsa, ketemu lagi di Titis Corner dan kali ini kita akan membahas momen-momen terbaik Piala Dunia 2022 yang baru saja berlalu yang sudah menghasilkan Argentina sebagai juara. Banyak yang menyebut bahwa Piala Dunia 2022 adalah salah satu Piala Dunia terbaik, adalah Piala Dunia yang paling banyak memiliki drama, paling banyak memiliki cerita, paling banyak memiliki kisah. Ada di situ ekstasi kegembiraan dan ada di situ penderitaan dan kesedihan. Semua emosi berkumpul di Qatar tahun 2022. Nah, saya mencatat ada 5 momen yang menurut saya adalah momen terbaik di Piala Dunia 2022. Mari kita bahas satu persatu momen apa itu. Yang pertama adalah momen persaingan di grup E. Anda masih ingat grup E isinya adalah Spanyol, juara 2010, kemudian Jerman, juara 2014, kemudian Jepang, kekuatan Asia, dan terakhir adalah Costa Rica, kekuatan dari CONCACAF. Nah, yang menarik dari persaingan di grup E ini adalah persaingan pada menit-menit pada pertandingan terakhir mereka, pertandingan ketiga mereka. Jadi di situ dari menit ke menit itu komposisi tim yang akan lolos ke 16 besar selalu berubah. Jadi ada pertarungan penting. Yang pertama adalah Jepang melawan Spanyol, dan yang kedua adalah Jerman melawan Costa Rica, dan semua tim punya peluang untuk lolos. Jadi saya tarik kembali ingatan Anda ke pertandingan tersebut, dan kalau Anda ingat ketika itu dari awal pertandingan Spanyol dan Jepang yang kemungkinan akan lolos ke putaran berikutnya. Tetapi menginjak ke menit ke-10 situasi sudah berubah. Jadi pertandingan digelar berbarengan di mana Jerman akan mendampingi Spanyol setelah Serge Gnabry membawa Jerman unggul melawan Costa Rica. Tetapi situasi itu berubah. Berubah dengan begitu cepat ketika di menit ke-51 Jepang ini sudah unggul 2-1 atas Spanyol, yaitu lewat gol Ritsu Doan dan lewat gol dari Ao Tanaka. Dan gol Ao Tanaka ini adalah gol yang fotonya akan sangat teringat, akan sangat membekas di kepala setiap pecinta sepak bola, di mana foto bola yang menempel di garis itu adalah foto ikonik bagi sepak bola Jepang. Jadi menit 51 komposisi yang akan lolos adalah Jepang dan Spanyol. Tapi situasi itu menjadi berubah ketika kita melihat di menit ke-58 Jepang dan Spanyol masih tetap, tapi ada suatu perubahan di mana di menit 58 itu Tejeda, pemain Costa Rica, membuat situasi menjadi imbang atau sama ketika bertemu dengan Jerman. Nah, ini akan menjadi hasil yang mempengaruhi Spanyol dengan Jepang. Dan kemudian di menit ke-70 kejutan terjadi ketika Vargas mencetak gol ke gawang Jerman, dan artinya Costa Rica unggul 2-1. Di menit 70 itu situasinya menjadi sebuah kejutan yang sangat besar, di mana Jepang dan Costa Rica yang akan lolos dan menyisihkan Spanyol dan juga Jerman. Tetapi itu tidak bertahan lama. Komposisi itu hanya bertahan 3 menit, di mana di menit ke-73 situasi menjadi berbalik kembali Jepang dan Spanyol. Karena apa? Karena Kai Havertz kemudian membawa Jerman kembali unggul atas Costa Rica lewat 2 golnya 7-3 dan 8-5, sehingga kemudian Jerman unggul 3-2. Dan situasi menjadi steady di menit ke-89 ketika Füllkrug membuat Jerman mengalahkan Costa Rica. Dan akhirnya yang lolos dari putaran grup itu adalah Jepang dan juga Spanyol. Dan Jerman gugur di putaran grup 2 kali Piala Dunia berturut-turut setelah 16 turnamen sebelumnya mereka selalu lolos dari putaran grup. Itu satu catatan. Catatan kedua yang tidak kalah penting adalah Jepang mengalahkan Spanyol dengan hanya menguasai 18% bola. Ini sebuah momen yang menurut saya sangat menarik. Itu momen ke-1. Yang kedua adalah gol
yang saya anggap ini adalah gol terindah di Piala Dunia 2022. Gol yang dicetak oleh pemain Kamerun Vincent Aboubakar. Jadi mungkin Anda berbeda pandangan dengan saya soal gol terindah ini yang mana. Ada yang bilang gol dari Richarlison, ada yang bilang gol dari Messi ke gawang Meksiko atau ke gawang Australia. Tapi saya punya pandangan bahwa gol Aboubakar ini adalah gol terbaik di 2022. Jadi situasinya seperti ini. Secara situasi ketika itu Serbia memimpin lebih dulu, tapi pada awalnya lawan Kamerun dan Serbia itu Kamerun unggul dulu lewat gol Castelletto. Kemudian Serbia menyamakan kedudukan lewat Pavlovic dan Sergej Milinkovic-Savic membuat Serbia unggul 2-1 dan Aleksandar Mitrovic membuat Serbia unggul 3-1. Di situ situasinya Kamerun seakan-akan sudah sulit untuk bisa melewati Serbia. Tetapi pada sebuah peluang di menit 63 Vincent Aboubakar kemudian lolos dari offside dan lewat sebuah tendangan yang dibilang ini tendangan chip ya, tapi chipnya dari Aboubakar ini sangat fenomenal. Jadi dia chipnya itu tinggi sekali, parabolik, tinggi sekali dan kemudian dia memantul di tanah dan kemudian dia menembus jala menyentuh jaring atas. Jadi bukan jaring yang belakang tapi jaring yang atas. Anda bisa putar gol itu berkali-kali dan Anda akan merasakan bahwa itu adalah gol yang sangat cantik. Jadi keberanian dari Aboubakar melakukan chip yang parabolik yang sangat tinggi itu tuh memang dahsyat, luar biasa. Tapi kita melihat hasilnya kemudian setelah gol itu Choupo-Moting menyamakan kedudukan menjadi 3-3. Serbia Kamerun sekali menang lawan Brasil di pertandingan terakhir dan satu kali kalah lawan Swiss, imbang lawan Serbia. Tapi Kamerun akhirnya tetap gagal ya, karena di grup itu yang lolos adalah Brasil dan Swiss ya, sama-sama mendapatkan 6 poin sementara Kamerun 4 poin. Nah, yang menarik di Vincent Aboubakar ini setelah mencetak gol ke gawang Serbia di lawan Brasil, dia juga bikin gol yang membuat Brasil kalah. Dan itu adalah kemenangan pertama tim Afrika atas Brasil setelah mereka mencoba dalam 7 kali kesempatan. Dan setelah selebrasinya, Anda juga pasti masih ingat Aboubakar ketika itu langsung mendapatkan kartu merah karena melepas jersinya. Nah, itu adalah momen kedua yang sangat menarik. Nah, momen ketiga yang paling menarik menurut saya adalah kejutan besar di mana Arab Saudi mengalahkan Argentina 2-1. Bayangkan, Arab Saudi, tim yang peringkat 51 dunia, bertemu dengan Argentina yang dalam kondisi 36 laga tidak pernah kalah dan baru saja menjuarai Copa America 2021 dengan mengalahkan Brasil di Maracana ketika itu. Siapa yang bisa membayangkan Arab Saudi akhirnya bisa mengalahkan Argentina? Bahkan di awal-awal pertandingan ketika Messi mencetak gol lewat titik penalti menit ke-10, semua orang akan berpandangan bahwa Argentina akan menang mudah. Tetapi di babak kedua situasi dibalikkan oleh gol dari Saleh Al-Sehri dan juga Salim Al-Dawsari di babak kedua 2-1. Dan ada satu catatan menarik dari pertandingan itu bahwa Hervé Renard memasang 9 di line up-nya adalah 9 di line up-nya dari 11 pemain itu 9 datang dari Al Hilal, dan Al Hilal ini dilatih oleh pelatih Argentina Ramon Diaz, sehingga banyak yang menyebut media Argentina ketika itu menulis bahwa di balik kemenangan Arab Saudi itu ada orang Argentina yang sangat penting, sangat krusial, yaitu Ramon Diaz yang mengasuh Al Hilal ketika itu. Nah, hasil Arab Saudi 2-1 lawan Argentina ini disejajarkan dengan kejutan-kejutan besar lain di Piala Dunia. Misalnya Argentina ketika Argentina kalah dari Kamerun 0-1 di 90 lewat gol François Omambiet sundulan ketika itu. Kemudian Italia dikalahkan dengan Korea Utara 0-1 lewat gol Park Duik itu tahun 66. Kemudian tahun 50 juga Inggris pernah mengalahkan Amerika Serikat, dan jangan lupa tahun 2002 Prancis dikalahkan oleh Senegal lewat Bouba Diop ketika itu golnya. Jadi ini adalah momen ketiga yang sangat penting yang menurut saya terbaik di Piala Dunia 2022. Nah, sekarang kita menginjak ke momen keempat.
Momen keempat yang juga tidak kalah menariknya, momen ini datang pada pertandingan perempat final antara Belanda melawan Argentina. Perempat final laga klasik yang sangat komplit di situ. Ada suguhan drama, ada suguhan tensi tinggi, ada suguhan taktik, ada suguhan duel pemain, duel dalam kata yang sesungguhnya, bentrok pemain, yaitu karena tendangan dari Paredes ke bench dari Belanda. Nah, tapi dari pertandingan itu satu momen yang Anda akan pasti selalu ingat, dan menurut saya itu adalah momen terbaik, adalah gol dari Belanda yang menyamakan kedudukan di menit perpanjangan waktu di menit ke-11. Jadi itu kalau di total semuanya artinya menit ke-101. Tapi kalau dalam bahasa sepak bola itu adalah di menit injury time, menit ke-11. Itu gol dari Wout Weghorst. Jadi gol itu begitu cantik, begitu indah, begitu terskema lewat tendangan bebas dari Koopmeiners ketika itu, diberikan pendek saja kepada Weghorst dan berhasil memperdaya Emi Martinez. Situasi di pertandingan waktu itu adalah Argentina unggul lebih dulu lewat Nahuel Molina menit 35, dan kemudian Messi menit 73, dan setelah itu Argentina mengejar ketinggalan lebih dulu lewat Wout Weghorst juga lewat sundulan kepala, dan akhirnya menyamakan kedudukan di menit perpanjangan waktu di menit ke-11. Bayangkan, itu sebuah pertandingan yang sangat keras, 14 kartu kuning, 1 kartu merah, dan ada 30 pelanggaran oleh Belanda. Sebuah laga yang luar biasa ya. Sampai sekarang persaingannya, kepanasnya laga itu masih menjadi perbincangan. Nah, berikutnya yang terakhir, momen kelima yang paling menarik menurut saya adalah momen ketika Maroko mengalahkan Portugal 1-0 di perempat final. Ini saya bilang sebagai miracle Maroko, keajaiban Maroko. Jadi ini adalah momen ketika Maroko menjadi tim Afrika pertama yang bisa lolos ke semifinal Piala Dunia. Dan laga itu juga sangat lengkap, sangat komplit. Di situ dipertunjukkan sebuah pertahanan yang begitu kerasnya sehingga susah ditembus oleh pemain-pemain Portugal. Kemudian di situ juga ada momen ketika Cristiano Ronaldo, seorang pemain yang disebut-sebut berada dalam Piala Dunia terakhirnya, harus menelan kekalahan. Dan di pertandingan itu dia dicadangkan. Yang dipilih oleh pelatih Fernando Santos adalah Gonçalo Ramos yang sebelumnya menciptakan hat-trick melawan Swiss. Tapi di pertandingan ini Gonçalo Ramos bisa dimatikan oleh pertahanan Maroko dengan hanya menciptakan 2 touch di kotak penalti sepanjang 63 menit bermain. Gol Maroko ketika itu dicetak oleh En-Nesyri lewat sundulan kepala, asisnya dari Yahya Atiyatullah ketika itu. Dan ini juga menarik karena gol dari En-Nesyri ini seperti karbon kopinya gol Ronaldo dari gawang Sampdoria ketika dia masih membela Juventus. Ketika itu loncatan tingginya, loncatan Ronaldo itu ditambah dengan tinggi badannya mencapai 256. Sementara loncatan En-Nesyri menyambut umpan dari Atiyatullah ini mencapai tinggi 2,78. Nah, ini yang membuat laga ini menjadi sangat menarik ya. Di satu sisi Maroko menciptakan keajaiban, dan di sisi lainnya Portugal, Cristiano Ronaldo harus mengakhiri mimpinya sebagai juara dunia dalam sebuah pertandingan yang dramatis. Nah, itulah 5 momen terbaik di Piala Dunia 2022 versi saya. Silakan jika Anda punya komentar, tulis di kolom komentar, atau Anda ingin memberikan usulan apakah perlu saya membuat momen-momen menarik berikutnya, silakan tulis di kolom komentar. Kita ketemu dalam pembahasan berikutnya. Salam.